Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di suasana yang berbahagia ini kita bisa bertemu di dalam acara cerita tiga masjid. Bersama saya sudah hadir seorang ustadz yang mungkin sudah banyak yang kenal. Dulu dipanggilnya Bapak Haji Maman Suherman Akbar, tapi sekarang saya akan manggil beliau dengan panggilan yang simpel saja, yaitu Usman, Ustadz Maman. Baik, kita panggil. Assalamualaikum Pak Usman, apa kabar? Waalaikumsalam. Manggilnya Pak Usman, singkatan dari Pak Usman. Ya, Simpel itu ya. pernah ada anak yang ikut umroh, Iya. anak kecil. Aha. Kemudian pada saat ngobrol dengan teman-teman di dalam bis, itu kebingungan. Kebingungan mau menyebutkan Maman Suherman Anwar Kepanjangan. terlalu panjang. Tapi anak itu dengan sangat cerdas sekali. Tiba-tiba dia teriak-teriak, Usman, Usman. Masya Allah. Ditegurlah sama jamaah yang lain. Kamu manggil siapa? Katanya. Manggil orang ini. Iya, dia kan Ustaz Maman. Oke, begitu ceritanya ya, pemirsa pecinta Baitullah dimanapun berada. Saya sendiri dengan Atia, insya Allah kita akan banyak eksplor tentang dahsyatnya Baitullah seperti apa. Kita akan lihat cerita. Kali ini kita akan cerita dulu tentang ini namanya cerita tiga masjid. Nah, mungkin Pak Usman bisa bercerita sebenarnya kenapa namanya tiga masjid. Karena dulu saya sering mendengar kisah ini nih Pak Usman. Misalnya ketika Rasulullah pernah mengatakan jika kamu ingin berziarah ke tiga tempat yang teristimewa di dunia adalah tiga masjid. Nah, mungkin kisah ini bisa dibuka seperti apa dan apa saja tiga masjid itu. Ya. Jadi masjid itu kata singular. Sedangkan plural jamannya adalah salasa masajid. Jadi tiga masjid. Kita memang akan bercerita tiga masjid ini, tetapi mari kita cari dulu apa pemahaman kita, kenapa hubungan jiwa kita itu dengan masjid. Ya. Pada perjalanan manusia setelah menemukan kemajuan, baik kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan ekonomi, kemajuan kebudayaan, kemajuan teknologi, maka kelak pikiran yang sehat, jiwa yang bersih itu akan terus terbang mengangkasa mencari sesuatu yang dapat memuaskan pikir dan hatinya. Orang sering mengenal bait, rumah kan? Ya, betul. Kenapa tempat itu dikatakan bait? Karena menenteramkan hati, Ya. sehingga dia bisa berbait, beristirahat di tempat itu. Jadi rumah itu adalah tempat kembali. Ya. Tempat kembali, tempat beristirahat. Maka seringkali di dalam istilah perhajian kita ada yang dikatakan mabit. Ya, mabit. Maknanya adalah apa? Maknanya adalah mencari tempat yang bisa menenteramkan pikiran dan jiwa sehingga terjadilah istirahat. Maka orang menyebutnya tempat tinggal. Masjid itu adalah tempat pada saat orang sudah sampai pada tahapan-tahapan tertentu dalam perjalanan kehidupannya. Dia sudah bisa menemukan apa yang dikatakan kenikmatan hidup secara materi. Dia sudah pernah mengalami kenikmatan yang namanya hubungan suami istri biologis. Dia sudah pernah menemukan kehidupan kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Dia sudah menemukan kehidupan pengembangan rasional dalam sebuah tingkatan filosofis yang luar biasa dahsyatnya. Kelak dia akan mencari sesuatu yang bisa memuaskan pikir dan hatinya. Tempat yang bisa memberikan wadah
hanyalah untuk menemukan ketentraman pikiran dan hati itu disebutnya masjid. Dan kita kadungkan, kadung populer, kadung sudah menjadi pengetahuan umum. Pokoknya ya itu masjid ke masjid, maksudnya ke tempat untuk sholat. Padahal yang tadi dia adalah sebuah kawasan, sebuah tempat di mana hati dan pikiran kita menemukan puncak-puncak kenikmatan. Dan itu biasanya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, gitu ya. Persis. Ya? Jadi kalau misalkan masjid itu sudah tempat yang utama, udah tempat yang target yang harus diraih selain yang lain gitu ya, karena ini udah apa ya, istilahnya puncak dari kebahagiaan itu sendiri. Persis, persis. Jadi orang kalau datang ke masjid masih perutnya itu kosong, atau orang datang ke masjid masih pikirannya kacau kemana-mana, maka dia datang ke masjid hatinya di luar masjid. Inilah filosofis yang luar biasa dalam. Kenapa Nabi mengatakan betapa pentingnya kedudukan masjid sebagai tempat beristirahatnya pikiran dan hati, menemukan siapa? Menemukan yang dicari-cari oleh manusia. Sebenarnya orang nggak usah healing kemana-mana ya. Ya, Pak Usman ya, bahwa kita kalau sudah dapat masjid yang terdekat pun, insya Allah sesungguhnya kalau kita sudah fokus, maksudnya sudah selesai, yang lainnya tinggal healingnya ke masjid aja. Betul, gitu ya? makna healing itu sebetulnya adalah makna beristirahat di masjid. Makna beristirahat di tempat yang bisa jiwa, pikirannya, oh iya saya menemukan sesuatu. Dan karena itu apa? Senang. Karena dia merasa bahagia. Maka kata-kata itu hanya akan terwadahi di tempat, di kawasan, di sebuah lingkungan yang disebutnya adalah masjid, tempat seluruh konsentrasi hati dan pikiran ditumpukan di sana, maka disebutnya masjid. Jadi kalau orang lagi mumet gitu ya, pecinta Baitullah di mana-mana berada, kalau kita lagi mumet, lagi pusing segala macam, sebenarnya nggak usah cari-cari harus walk around terus gitu ya, around the world gitu ya, terus jalan-jalan ke mall atau kemana. Padahal Masya Allah di sekitar kalian ini, di sekitar kita ini banyak sekali masjid, dan Insya Allah itu tempat yang paling adem sedunia, pengen gitu ya. Ya. Tetapi kalau kita tadi bahas tentang 3 masjid ini, itu justru jauh lebih fenomenal lagi kita. Nah ini jauh lebih kita langsung menginjak ke situ tuh. Sebenarnya 3 masjid yang disampaikan Rasulullah itu apa saja nih Pak Usman? Ya. Kita mengacu kepada ucapan kaul junjungan Nabi kita ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu saat dia menyatakan, hendaknya kalian jangan bepergian, berkelana, bersiahah untuk menemukan ketentraman pikiran dan jiwamu itu kecuali kepada 3 masjid. Bahasanya adalah la tasuddur rihal illa salasata masajid. Artinya adalah apa? Dalam perjalanan hidup kalian yang ingin menemukan kepuasan jiwa, kepuasan pikiran, dan kemudian menjadi nyaman, menjadi tentram, menjadi bahagia, kecuali hanya kepada 3 masjid pilihanku. Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kalau dilihat dari tingkatan-tingkatan sesuatu yang akan menemukan puncak-puncak kepuasan. Tidak menyebutkan benua Amerika, tidak menyebutkan benua Afrika, tapi menyebutkan 3 masjid itu ya. Ya. Nah betul. Ini ya, pecinta Baitullah di mana berada, kayaknya puncak di dunia ini 3 tempat yang terindah yang diamanahkan oleh Rasulullah ini adalah 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau yang di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Ya, Insya Allah tolong dicatat, semoga kita semua Insya Allah bisa ke 3 masjid itu. Pak Usman, karena saya baru ke 2 tempat aja nih, Masjidil Haram dan Nabawi. Kayaknya saya juga berpikir nggak sempurna hidup saya kalau saya nggak sempat ke Aqsa. Semoga Allah bisa
mengizinkan suatu saat saya bisa ke Aqsa, baru saya tenang hidupnya insya Allah. Betul. Ada Dan begitu juga. mudah-mudahan kita semua akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat punya pengalaman yang akan mengekspresikan semua pengalaman-pengalaman kehidupan kita yang sudah melewati tahapan-tahapan puncak kehidupan. Pertama di Masjidil Haram, kedua di Masjid Nabawi, dan yang ketiga tentu di Masjidil Aqsa. Pertanyaan konkretnya gini Pak Usman, ke Masjidil Haram insya Allah kita dimudahkan, ke ke Nabawi ya, Masjidil Aqsa bagaimana dengan kondisi sekarang? Kira-kira masih mungkinkah kita untuk bisa ke sana? Kapan dengan kondisi sekarang masih ada peperangan atau segala macam perang Gaza dan yang lainnya? Nah ini yang mungkin masyarakat sekarang juga perlu memahami bahwa mereka juga harus punya keyakinan, optimisme. Kita bisa kok ke sana insya Allah. Insya Allah. Walaupun sekarang kondisi Masjidil Aqsa tidak sebebas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena kedua tempat itu berada di bawah naungan pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Sebaliknya Masjidil Aqsa masih dalam genggaman kaum Zionis Yahudi. Tapi insya Allah pada satu saat Allah akan memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk bisa juga datang di Masjidil Aqsa sebenarnya. Insya Allah ya. Ketika kita husnudzon kepada Allah, kita akan diberi kesempatan. Kita juga berdoa, berharap semoga waktu itu akan tiba dan kita semua bisa diperkenankan. Insya Allah Masjidil Aqsa juga terbuka lagi untuk umum ya. Persis. Siapa yang merindukan ke Masjidil Aqsa sebagaimana dia merindukan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, pada saatnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan. Baik. Demikian pecinta Baitullah dimanapun Anda berada. Kali ini kisah tentang 3 masjid, membahas tentang 3 masjid yang tentunya tadi sudah disampaikan Pak Usman, Ustadz Maman. Insya Allah kita semua sangat berharap dan juga menjadi doa bahwa 3 tempat yang istimewa di dunia ini, tempat ziarah yang paling indah, yaitu adalah 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita semua bisa, dan insya Allah ada kesempatan untuk bisa mengunjungi 3 tempat teristimewa ini sebelum ajal kita tiba. Amin rabbal alamin. Baik, nanti kita akan kembali lagi di kesempatan yang akan datang dan kita akan bahas, eksplor terus tentang cerita 3 masjid. Insya Allah bersama saya Neng Atia dan juga Pak Usman, Bapak Ustadz Maman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.